mu'minin fatahiyyatuhum fiha salam. Salamun qawlan min rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina kama nawa salafus salihin nawaina kama nawa jami'al masyayikhana wa mu'allimina. Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim wa aslih niyatana fi niyatihim. Allahumma ij'al nafsana mutma'innatan tu'minu bi liqa'ika wa taqna'u bi 'ata'ika wa tarda bi qada'ika ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati, para tuan-tuan guru, para asatidz, para mudir ma'had yang alhamdulillah ada hadir di dalam majelis Rastafi ini. Mudah-mudahan kita doakan para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka semua akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang hadir di sini, bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan juga akan selalu sehat walafiat, jauh dari corona. Dan mudah-mudahan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan di dalam segala urusannya. Dan mudah-mudahan akan diwafatkan nanti kelaknya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita aturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, saking banyaknya kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya, sangat banyaknya tidak sanggup kita untuk menghitung. Jadi luar biasa kalau ada seorang hamba yang tahu atas nikmat yang diberikan oleh Allah, kemudian dia bersyukur atas nikmat tersebut. Itu hamba yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sholat, beribadah di malam hari sampai kakinya membengkak. Kemudian Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau adalah seorang Nabi dan Rasul, engkau tidaklah memiliki kesalahan apapun, tapi engkau beribadah sampai sedemikian rupa, sampai kaki membengkak. Untuk apa ya Rasul? Untuk apa wahai Nabi Allah? Kata Rasulullah, apa aku abdan syakur? Apakah aku tidak boleh jadi hamba yang bersyukur? Kalau Rasulullah itu seorang Nabi dan Rasul lagi bersyukur dengan ibadah, bersyukur dengan qiyamul lail, bersyukur dengan banyak berzikir, banyak sujud kepada Allah, lebih kita lebih harus kita lagi yang harus banyak berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa banyak, kesalahan banyak,
maksiat banyak, nikmat banyak, bersyukur sedikit. Nah ini yang sangat perlu diwaspadai. Sangat perlu diwaspadai kalau kita sudah termasuk orang yang sedikit dalam bersyukur dengan jauh daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah akan memasukkan kita sebagai hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan Allah akan terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke golongan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan agung Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Huda, Nabi rahmah, rahmatan lil alamin wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad yang ingin senang, yang ingin tenang, yang ingin bahagia, berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atau sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, dijamin akan mendapatkan ketenangan, kesenangan, tidak akan pernah resah walaupun corona mungkin tersebar kemana. Tidak akan merasa gaduh ataupun risau. Kenapa? Karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah hadirin, ini alhamdulillah kalau tidak salah 2 tahun yang lalu Habib 1 tahun lebih sampai di sini. Alhamdulillah ini pun sampai lagi. Alhamdulillah, doa kita saja, doa kita dijawab oleh Allah. Kita minta dulu, Habib ingat minta majang umur biar sampai lagi ke sini. Subhanallah, dipanjangkan oleh Allah SWT. Makanya kalau riwayat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan selalu disampaikan oleh guru-guru kita, tidak berkumpul 40 orang mukmin kecuali di dalam 40 orang mukmin tadi ada satu dari antara mereka yang wali min auliya. Nah, ini lebih dari 40. Lebih dari 40. Lebih dari 40. Kalau Habib melihat bapak-bapak dan ibu ini wali semua. Wali murid. Insyaallah wali Allah semua. Luar biasa. Kalau mungkin berkumpul dalam keadaan kebaikan, maka berdoa, doa ini akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena adanya seorang wali auliyaillah dari setiap perkumpulan 40 orang mukmin tadi. Dan tentu seperti bapak-bapak dan ibu-ibu ini yang rutin istiqamah dalam hadir di majelis tasqafi atau majelis yang lain, itu dalil kalau bapak dan ibu yang istiqamah tadi berkelompok, insya Allah menjadi seorang wali aulia. Karena salah satu daripada tanda kewalian orang yang istiqamah, bukan yang punya karomah. Tanda kewalian itu istiqamah, bukan orang yang punya karomah. Karomah tidak menjadikan dalil kalau dia seorang wali. Karena al-istiqamah afdal min al-karomah. Istiqamah itu lebih afdal daripada 1000 karomah. Kalau sesuatu yang luar biasa yang dikategorikan di luar akal, orang kafir pun bisa, orang munafik pun bisa, dajjal pun bisa. Tapi kalau yang bisa istiqomah, itu adalah salah satu tanda kewalian dari seseorang tersebut.
Makanya masyarakat hadirin harus melihat, membaca biografi ulama kita dahulu. Kita baca biografi ulama kita dahulu. Mereka itu semuanya istiqomah. Semuanya istiqomah. Bermulai dari istiqomah dalam ibadah wajib. Istiqomah dalam ibadah wajib. Kemudian istiqomah dalam ibadah sunnah. Dan bahkan sampai ulama kita ahlu sunnah wal jamaah ini, bahkan mereka saking istiqomahnya itu bukan hanya istiqomah ibadahnya, istiqomah tempatnya, istiqomah dalam tempat. Kalau di Hadramaut, di kota Tarim, di kota tempat 1000 aulia, itu tuh kota Tarim itu Bapak didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kota Tarim, Hadramaut itu wilayah besarnya. Kota Tarim itu kota kecil-kecil, kota Tarim, kota Seibu, kota Allah, Hurairah. Nah, kota Tarim khususnya didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sebab dulu pada saat Khalifah Abu Bakar Siddiq memegang kekhalifahan, beliau mendengar kalau di kota Tarim itu ada orang yang tidak mau bayar zakat. Ada orang yang tidak mau bayar zakat. Karena setelah meninggalnya Nabi ada kelompok yang tidak mau bayar zakat. Sekelompok ada yang murtad. Nah, terdengar di kota Tarim ada kelompok orang yang tidak mau bayar zakat. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengirim pasukan sampai ke Hadramaut, dan ketika sampai di Hadramaut, dari kota Tarim tidak ada satupun orang yang tidak mau bayar zakat. Semuanya mau bayar zakat semua. Ternyata informasinya salah. Informasinya salah. Terdengar oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq hal yang seperti itu, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengangkat tangan, mendoakan kota Tarim. Satu doanya, di kota Tarim akan tumbuh orang soleh, wali min auliyaillah seperti tumbuhnya rumput. Seperti tumbuhnya rumput. Coba renungkan bagaimana rumput. Dipotong, tumbuh lagi. Dipotong, tumbuh lagi. Dipotong, tumbuh lagi. Pernah pada zaman komunis tahun 60-an, kota Tarim, kota Hadramaut secara keseluruhan itu dikuasai komunis. Dikuasai komunis. Para ulama dibantai, ulama dibunuh. Abahnya Habib Umar bin Hafid, abah beliau itu diculik oleh komunis. Sampai detik ini, di mana kuburannya, kemana perginya, tidak ada yang tahu. Setelah diculik komunis, hilang. Jadi semua ulama yang diculik komunis, hilang. Habib Salim bin Abdullah bin Rajaki itu oleh komunis, beliau turun dari Masjid Jami. Setelah selesai sholat Jumat, ditabrak oleh komunis. Ditabrak pakai mobilnya menabrak Habib Salim. Dan langsung Habib Salim tadi beliau masih sadar mau bangun, tapi kata beliau ada seseorang yang menahan beliau. Orang itu tidak kelihatan tapi belum terasa ada orang yang menahan. Kalau tidak, kata Habib Salim, kalau aku masih bangun lagi, mungkin aku akan binasakan sampai berulang-ulang kali ditangkap. Nah, pada zaman itu, tapi subhanallah, ternyata walaupun komunis berkuasa, tidaklah memadamkan rumput ulama, rumput aulia yang tumbuh di wilayah. Sampai detik ini, di masa Habib 5 tahun di sana, itu di sana setiap tahunnya mencetak penghafal Al-Quran, dari golongan anak-anak umur 7 tahun sampai 15 tahun itu kurang lebih 100 sampai 150.
Padahal kota Tarim itu jumlah penduduknya masih lebih banyak orang Pidi. Jumlah penduduk bukan Tarim, penduduk se-Yaman, Yaman Utara sama Yaman Selatan. Satu negara cuma 20 juta. Kalau kita 250 juta. Jumlah orang yang ada di kota Tarim mungkin tidak sampai 100.000 lebih. Tapi lihat tahunnya penghafal dari anak-anak tumbuh sampailah mereka menguasai dalam semua bidang. Itu berkat doa Sayyidina Rasulullah. Tumbuhnya ulama, aulia seperti beliau. Yang kedua, apalagi doa Sayyidina Rasulullah untuk kota Tarim, doa Sayyidina Muhammad Siddiq kepada kota Tarim, di dalam kota Tarim itu akan makmur sampai hari kiamat. Makmur sampai hari kiamat. Makmur bukan gedung bertingkat-tingkat, bukan hotel bintang 5, bukan itu. Tapi makmur dengan ketenangan, makmur dengan ilmu. Mungkin kalau bapak ibu-ibu dengar kan, perang di daerah ya, Yaman ya, perang dari mana-mana, tapi di kota Tarim satu bunyi letusan peluru pun tak ada. Nah, makanya di sana aman-aman saja para saksi. Yang jumlahnya 3.000 orang lebih aman-aman saja. Cuma orang tuanya di Indonesia yang takut. Orang tuanya di Indonesia yang takut. Khobar peluru, khobar bom sudah sampai ke orang Indonesia, sedangkan santri sana belum tahu. Santri sana tidak tahu ada bom ini, ada ini, tidak tahu. Tapi orang Indonesia sudah duluan. Saking cepatnya khobar ke Indonesia, bahkan orang yang di kota Tarim tidak tahu. Karena apa? Karena di kota Tarim tenang, kudu, tidak ada ikut-ikutan soal masalah politik, masalah perebutan kekuasaan. Di situ hanya ilmu saja. Itu luar biasa. Nah, makanya kalau kita lihat biografi mereka, ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, istiqomahnya bukan hanya di ibadahnya, bahkan di tempat mereka istiqomah. Kalau di kota Tarim itu setiap masjid, masuk masjid kita dikasih tahu oleh ulama, oleh orang yang lebih dulu dari kita. Nah, ini tempat sholatnya Al-Imam Fadil kepada Muhammad bin Hanbal. Ini tempat sholatnya Abdullah Wahab. Ini tempat mereka istiqomah dalam ibadah, dalam sholatnya, dalam ibadahnya di masjid-masjid mereka. Itu teman-teman. Syekh Habib Bakar bin Salim istiqomahnya dalam ibadah, 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Kalau kita 20 tahun sholat subuh dengan wudu duha. Hadiah subuh kesiangan. 40 tahun sholat subuh dengan wudu isya. Tidak pernah memikirkan tidur, bahkan tidur dia pakainya tidur di mata mereka. Mereka tidak pengen tidur, tapi matanya pengen tidur, tapi mereka tidak tidur. Kalaupun tidur mereka bukan berbalik, tidur mereka pun dalam posisi itu ulama-ulama. Makanya istiqomah ini penting bahwa istiqomah penting. Istiqomah ini penting. Jangan tidak istiqomah dalam hal ibadah. Sholat duha, istiqomah setiap hari walaupun 2 rakaat, istiqomah tiap hari.
2 rakaat istiqomah tiap hari selalu sholat duha. Jangan ketika susah sholat duha 2 rakaat. Ketika senang enggak sholat duha. Sholat duha istiqomah 2 rakaat, walaupun 2 rakaat tapi kullu yaumin setiap hari. Sholat witir istiqomah walaupun hanya 3 rakaat setiap malam. Istiqomah. Qobliyah ba'diyah. Kalau bapak-bapak ibu-ibu mau mendapatkan doa dari Rasulullah, sekarang pun kita zaman sekarang ini masih bisa dapat doa dari Rasulullah. Sekarang orang yang zaman sekarang masih bisa merasakan, mendapatkan doa dari Rasulullah. Bagaimana? Sholat sunnah 4 rakaat qobliyah asar. Didoakan Rasulullah, rahimallahu bi'in, rahimallahu bi'in, Allah, ya Allah berikanlah rahmat, ya Allah berikanlah rahmat simpulan siapa? Orang yang sholat 4 rakaat qobliyah asar. Didoakan oleh Rasulullah, rahimahullah, diberikan ya Allah, berikan rahmat orang ini. Ya, sampai sekarang pun kita bisa mendapatkan doa Rasulullah dengan menjalankan qobliyah asar. Ya. Istiqomah dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadah wajib dan sunnah. Jangan ketika susah ingat Allah, ketika senang ingat jalan-jalan. Cari tempat refreshing, cari tempat makan, cari tempat air terjun. Guru kita Habib Syekh bin Ibrahim bin Smith, yang sekarang beliau ada di Madinah, di Jeddah, terkenal dengan sekarang ini Mufti Syafi'i di sana, atau Syafi'i Sahih, beliau terkenal. Itu beliau, awal-awal kita yang mondok dengan beliau itu, subhanallah, kata beliau, Habib Zaid ini mau rela, mau di pondok, mau di luar pondok, mau di mobil, setiap saat harus baca kitab. Rela kemana? Misalnya ke laut, selalu. Sudah sampai di laut, ada kitab, ikrar, sini kita baca. Tak pernah lepas daripada istiqomahnya di dalam membaca kitab. Ada guru kita Habib Qadir. Jangankan lagi di rumah, di rumah atau di masjid atau di pondok, sambil nyopir baca kitab. Ini kitab yang level. Ini kitab. Nah, ini kitab. Ini setir. Nah, kitab ada di atas setir. Nah, subhanallah. Kalau kita tangkap polisi, kalau di sana nggak ada polisi pak, mobil nggak ada lagi, nggak ada pak. Istiqomah di dalam perihal membaca kitab. Dulu kita Habib Salih bin Abdullah bin Masyadi, setiap hari yang saya dapatkan dari khatib beliau, setiap hari itu beliau membaca minimal 12 kitab. Setiap hari membaca 12 kitab. Ini alarm. Ini 12 kitab. Ini buku notes. Ambil kitab satu, buka, baca. Ada faedah, catat di buku notes. Dari buku kecil. Jadi sudah bunyi 15 menit. Ini ada betul. Taruh sini. Ambil kitab lagi, satu lagi. Sampai selesai 12 kitab. Akhirnya kita pilih khotam, ganti kitab baru. Sampai umur beliau 80 lebih tidak pernah meninggalkan
Islami Pak. Biasa. Kalau ruangan terbuka, anginnya enak, itu biasa. Biasa. Itu. Jadi subhanallah, orang Indonesia datang ke rumah beliau. Orang Indonesia datang ke rumah beliau, ke rumah Habib Salim, datang ke rumah Habib Salim, masuk ke perpustakaan Habib Salim. Perpustakaan beliau itu di masjid sebesar ini, semua kita semua. Semasjid ini kita semua. Kita semua. Orang Indonesia masuk terkejut. Ya Allah, banyaknya ini Habib Salim sudah baca. Belum semua kita. Akhirnya ketemu dengan Habib Salim, dia tanya, ya Habib, kita antum banyak benar. Antum sudah baca semua belum? Sudah dibaca belum semuanya? Kata Habib Salim, antum pertanyaannya salah. Pertanyaan antum salah. Salah gimana, Beb? Jangan nanya sudah baca belum, tapi tanya sudah dihafalkan belum. Pertanyaan antum salah. Jangan tanya sudah dibaca belum, tanya sudah dihafalkan belum. Kalau sudah dibaca, tidaklah, kalau mereka di sana, ulama-ulama kita, tidaklah kitab itu dipajangkan kecuali sudah dibaca. Kalau kita dipajangkan dulu, tahun depan baru dibaca. Kalau mereka tidaklah kitab itu masuk ke lemari kecuali sudah dibaca dulu. Sudah dibaca, sudah kotak, baru masuk. Baca, baru masuk. Kalau kita masuk dulu, jadi pajangan dulu, tamu lihat banyak. Tamu lihat banyak kitabnya, baca loh. Insya Allah. Kalau itu lama-lama kita dahulu yang sampai sekarang kita saksikan, tidaklah mereka naruh kitab ke ininya kecuali sudah baca dulu. Istiqomah. Istiqomah, kalau sudah istiqomah semua akan bisa. Tapi kalau tidak istiqomah, berat. Mau baca kitab setebal Al-Quran, berat. Al-Quran itu mereka dibaca-baca. Kitab sekarang ini orang mau buka kitab males, semuanya sudah ada di Syekh Google. Nggak mau yang panjang-panjang, capek. Makanya kalau kiriman dari internet, kiriman senang dibaca. Tapi kalau buka buku nggak baca, baru buka sebentar. Tapi coba kalau pegang HP, iya, ada kiriman ini, ada kiriman ini, bahkan belum dibaca langsung share. Belum dibaca langsung share, pas dibaca, waduh salah ya. Sudah di-share di grup, ada yang bantah, ada yang bantah, ada yang mendekat. Oh, alafu, maaf, anak belum baca, langsung ini. Kenapa? Karena keinginan membaca untuk zaman sekarang ini sudah tidak seperti dulu. Apalagi mau baca kitab. Tapi alhamdulillah, kalau Habib selama dua kali masuk ke Aceh ini, alhamdulillah, dari penglihatan Habib di sini, masya Allah, tidaklah ada Habib atau wali atau ustaz, kecuali yang hadir ini semuanya rata-rata kalau dari lulusan pesantren, lulusan daya rata-rata. Ini subhanallah, ini barokah daripada ulama-ulama terdahulu. Makanya bapak-bapak, insya Allah mudah-mudahan kita termasuk min ahli istiqomah. Mudah-mudahan kita termasuk min ahli istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam ibadah wajib, istiqomah dalam ibadah sunnah, istiqomah dalam hal-hal yang baik. So, amin ya rabbal alamin. Dikatakan bapak-bapak,
Kita ini kalau dihitung dalam 24 jam ini banyaklah lalainya daripada ibadah. Banyak lalainya daripada ibadah. Kelalaian lebih banyak daripada ibadah. Sholat 5 waktu itu cuma memakan waktu. Lalu 1 kali sholat 10 menit, 5 kali sholat berarti 50 menit. 24 jam dikurang 50 menit masih tersisa 23 jam 10 menit. Dipotong dengan sholat sunnah, misalnya sholat qobliyah, ba'diyah, sholat sunnah fajr, sholat witir, mungkin semuanya jadi 2 jam. 24 jam dikurang 2 jam tinggal 22 jam. 22 jam dipotong tidur 8 jam. Dipotong tidur 8 jam. Berarti tinggal 14 jam. 14 jam. 14 jam itu yang kelalaian kita. Lain-lainnya di warung kopi secangkir 24 jam. Kopi itu secangkir, ngabisin 4 jam. Lain-lainnya di pasar, yang di kantornya dia lalai. Pegang HP-nya mungkin bisa tahan berjam-jam. Tapi pegang tasbih, paling cuma habis sholat di bawah. Itu pun kalau ada. Kalau apa itu? Ada seorang ulama, Syekh Muhammad Al-Misri. Beliau mimpi Rasulullah, ketemu Rasulullah, jumpa dengan Rasulullah dalam mimpi. Di dalam mimpinya dia tanya kepada Rasulullah, Ya Rasulullah, apa faedah kopi dan apa faedah tasbih? Dijawab oleh Rasulullah dalam mimpi tersebut, kalau manfaat tasbih, selama tasbih masih ada di saku, walaupun belum dipakai untuk berzikir, orang yang membawanya masih mendapatkan pahala seperti orang yang berzikir. Walaupun dibawa, belum dibawa saja tasbih, tetap tertulis orang yang sedang berzikir. Tapi kalau di mana-mana, kalau HP tidak mengerti tadi, ada gambar maksiat, di mana-mana terus mengerjakan dosa. Itu tasbih manfaatnya luar biasa, walaupun tidak dia dibaca, ada di kantong, masih tertulis seperti orang yang sedang berzikir. Kalau kopi, bagaimana ya Rasulullah? Kalau kopi, selama aroma kopi masih di mulut, malaikat membacakan istighfar kepada Rasul. Tapi bukan kopi untuk lalai tadi. Bukan kopi yang diminum di pinggir jalan untuk riba. Bukan, tapi kopi yang diminum untuk ibadah di tengah malam. Tengah malam mau ibadah, makanan untuk minum kopi. Selama masih ada aroma kopi, malaikat beristighfar untuk dia. Ini kopi, Pak. Kopi luar biasa. Habib, bapak-bapak tahu bukan? Habib bukan? Masih tahu lah. Buka haji. Habib buka haji itu punya kakek buyut. Kakek buyutnya namanya Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Sohibul Said. Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Sohibul Said. Kakek buyutnya ada di Halo, dekat kota Tahir kuburan. Kuburannya dekat kota Tahir. Habib sudah ziarah selama 5 tahun itu sudah berpuluh kali jalan. Habib Ahmad bin Muhammad
Syekh ini kata beliau, yang aku nikmati selama aku hidup ini, yang paling nikmat bagiku adalah satu, membaca syarah Al-Hikam karangan Ibnu Hibban. Yang kedua, membaca syarah qasidah Syekh Umar Mamah. Yang ketiga, kopi. Kenapa? Karena kopi itu membuat aku bisa bernikmat, berledak-ledak di malam hari dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kopi buat main gaple, buat main catur, buat bergadang. Kalau orang dulu baca biografi para ulama, Abi Hasan Syadili, Ahmad bin Muhammad Syekh Habib Bakar bin Salim sampai punya kebun kopi. Sahibul Ratib Al-Haddad, Sahibul Ratib Al-Haddad, Sahibul Ratib kita sering baca Ratib Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu setiap malam beliau bagi waktu. Habis isya beliau tidur, jam 12 beliau bangun. Jam 11 jam 12 beliau bangun, beliau ambil kopi, beliau goreng, rongsek kopi itu. Setelah beliau rongsek kopi itu, beliau tumbuk sendiri, beliau kasih air panas, beliau minum. Setelah itu baru lanjut ibadah sampai subuh. Setiap malam begitu. Ini subhanallah. Memang kebiasaan orang Aceh ini mungkin sudah sama, sudah dari dulu ya. Sudah dari dulu, dari ulama-ulama dulu. Tapi untuk ibadah lain tinggal. Ada di Palembang, ada orang Aceh. Habis tsunami Aceh. Jadi di Palembang habis cari ada. Di situ tertulis siapa pahlawan kita di Aceh. Dia di situ tertulis. Kalau hari ini tidak mati syahid, besok kita ketemu lagi di warung kopi. Ini subhanallah. Kalau tidak hari ini mati syahid, besok kita ketemu lagi di warung kopi. Ini subhanallah. Tapi mereka memang kopi itu memang untuk ibadah, untuk apa? Membuat mereka selalu dalam keadaan kuat. Sampai-sampai bapak-bapak, ibu-ibu, sampai-sampai saya berwakil Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau membuat subhanallah agar ketika kita minum kopi itu menjadi nilai ibadah. Ketika minum kopi itu mendapatkan nilai ibadah, mendapatkan nilai untuk dijadikan kuat dalam ibadah, maka beliau kasih suatu amalan. Ada tercantum di dalam kitab Manaqib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, biografi beliau tertulis itu, sebelum minum kopi dan kopi itu masih dalam keadaan panas, itu subhanallah disuruh membaca Al-Fatihah untuk Sahibul Dakwah. Sahibul Dakwah ini adalah ulama-ulama yang menciarkan dakwah kopi untuk ibadah. Fatihah kepada mereka. Sudah Fatihah kepada mereka, membaca satu kali ayat kursi satu nafas. Ayat kursi dibaca satu kali satu nafas. Setelah itu membaca Ya Qawi 116 kali. Ya Qawi saja. Jangan diganti Ya Qawi. Jangan jadi jin. Ya Qawi 116 kali. 116 kali. 116 kali. Itu amalan Sahibul Ratib Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad setiap malamnya ketika beliau bangun dari tidur untuk beribadah,
beliau goreng longseng kopi tersebut, beliau tumbuk sendiri, beliau siram sendiri air panas, kemudian beliau membaca Fatihah pada Syaibul Qahwah, kemudian beliau baca ayat kursi satu nafas, kemudian beliau baca 119 kali ya Allah. Untuk ibadah kuat. Itu subhanallah. Dan itu istiqomah setiap malam beliau kerja. Istiqomah setiap malam beliau kerja. Itu beliau tertulis di mana beliau yang disusun oleh anak beliau, cucu beliau, Habib Muhammad bin Hasan bin Abdullah Haddad. Beliau ini memegang maqam Qutbul Ghawth wa Risal Qutbul Ghawth wal Ibad itu selama 60 tahun. 60 tahun. Sejak umur beliau 25 tahun. Sejak umur 25. Umur 4 tahun beliau akma, buta, karena terserang penyakit panas. Oleh ibunda beliau, oleh ibunda beliau, ini Habib Haddad yang masih umur 4 tahun dibawa apa? Dibawa ziarah ke salah satu makom Sultanul Malak. Sultanul Malak Abdullah bin Abi Bakar al-Qus dibawa ziarah. Diletakkan di samping kuburan. Ya Habib, kalau anakku ini telahnya tidak jadi orang yang bermanfaat, aku ikhlas sekarang ambillah. Aku ikhlas sekarang ambillah. Karena umur 4 tahun sudah mata tidak bisa melihat. Aku ikhlas ambillah. Tapi kalau dia nanti kelak akan jadi bermanfaat, panjangkan umurnya. Itu kebiasaan orang dulu kan. Kebiasaan orang dulu itu tidak lupa untuk menziarah makom-makom aulia, makom-makom aulia yang sudah wafat. Menziarahi mereka karena mereka adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini subhanallah. Umur 6 tahun, subhanallah, barokah doanya seorang ibu. 6 tahun beliau hafal Al-Quran. 6 tahun beliau hafal Al-Quran, dan sejak kecil di Masjid Awwabin. Dulu Habib sering ke sana waktu masih sekolah di sana, sering ke sana tabarukan mengambil barokah tempat sholat Al-Habibul Haddad. Tiap pagi beliau sholat di masjid itu, sholat sunnah istiqomah 200 rakaat. 200 rakaat sholat sunnah, bukan. Ini subhanallah. Itu kita bawa 200 rakaat. Rakaatain al-fajr khairan min ad-dunya wa ma fiha lagi lewat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat fajar saja tadi lewat. Bangunnya sudah langsung sholat subuh, bahkan jam 7. Waktu masih kecil umurnya 200 rakaat. Setiap malam bapak-bapak beliau ini di masa remaja beliau, umur belasan tahun, masa remaja beliau, setiap malam keliling di masjid hari. Ditarik terdapat 350 masjid. 350 masjid setiap malam keliling di masjid-masjid lain untuk sholat sunnah tahiyatul masjid. Selesai masjid ini, sholat sunnah masjid, keluar masjid ini, keluar masjid. Di sana kotanya kecil Pak, kotanya kecil di sana. Tapi masjidnya 50 meter masjid, 100 meter masjid, 150 meter masjid. Pokoknya masjid. Tapi yang sholat Jumat dari 350 sekarang 400-an, yang sholat Jumat cuma 8 masjid. Sisanya tidak sholat Jumat, sisanya cuma sholat di bawah. Ini subhanallah. Setiap malam istiqomah sholat sunnah tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid.
Alhamdulillah, beliau subhanallah istiqomah mengisi air-air di masjid tempat wudhu orang nanti sumur. Dulu di sana itu Pak, air itu harus diambil dari sumur. Diambil dari sumur baru ada. Jadi biar orang sumur tidak payah lagi, air sudah penuh. Itu khidmah. Itu ada kisah. Ini alhamdulillah ada sudah tua, sudah umur 60 bulan. Jadi ada seorang ayah mau potong, mau hari raya Idul Adha. Jadi siap-siap mau potong, ambil. Mau potong kan? Ambil. Jadi ada seorang ayah suruhannya, kau bawa pisau ini ke hadat. Kau bawa pisau ini ke hadat. Ya, Pak, dibawalah pisau ini. Kemana? Pikirannya ke hadat ini ke Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Karena haddad itu kan bukan besi. Jadi dibawa kan? Oleh Habib Al-Haddad. Oh, maaf, ada apa? Apa anak suruh untuk mengajarkan pisau ini? Oh, tangan sini. Ya. Padahal beliau bukan besi. Ya, akhirnya sudah. Kapan mengambil besok sini? Dia bilang, lo subhanallah, besok paginya dia datang tadi, ambil pisau. Berapa uang itu? Nggak usah, gratis, pulang gratis. Akhirnya sampai ke rumah ini, alhamdulillah sudah apa? Sudah kau kasih ke uangnya? Nggak mau dia apa? Gratis katanya. Oh, pergi ke hadat mana? Ke hadat di Al-Hawi. Innalillah. Itu ulama, itu orang soleh, bukan besi. Tapi karena magok beliau Al-Haddad, jadi anak kecil tidak tahunya Al-Haddad di Al-Hawi. Rumah Habib Al-Haddad di Al-Hawi, tahunya Al-Haddad itu di Al-Hawi. Dia tahu Al-Haddad maksudnya itu tukang musibah tahu itu. Akhirnya apa dia datang ke rumah Al-Haddad? Itu pisau aku itu. Kau kan mau potong? Ambil, iya. Aku itu pahala. Tidak usah bayar. Aku itu pahalanya. Karena pisau itu kau akan gunakan untuk potong. Ambil, aku itu pahalanya. Itu pahala. Itu istiqomahnya ulama tahu. Makanya kalau dihitung kita daripada ibadah dengan kelalaian, maka masih sangat kurang ibadah kita, lebih banyak kelalaian daripada ibadah. Dikatakan kata Abdullah bin Al-Haddad, salah satu bentuk kelalaian. Apa salah satu bentuk kelalaian? Ini yang sering terjadi sama kita. Wa minal ghaflah an yaqra'ul abdul Qur'an al-Karim aw yasma'u fala yatadabbar. Baca Quran atau dengar, baca Quran atau dengar, tapi tidak berusaha untuk merenungkan bacaan yang dia baca, tidak berusaha untuk memahami bacaan yang dia baca, tidak. Cuma baca saja. Apalagi Ramadan, hanya melihat akhir khotam. Jadi selesai Ramadan, kalau habis sholat Id mulai berapa kali khotam? Alhamdulillah. Cuma berlomba-lomba untuk mengejar khotam itu. Sayyidina Umar bin Khattab diriwayatkan tidaklah dia berpindah dari ayat yang dia baca ke ayat yang berikutnya kecuali ayat yang dia baca itu sudah diamalkan. Subhanallah. Itu saya Umar bin Khattab. Tidaklah dia pindah ke ayat yang berikutnya kecuali ayat yang dia baca itu sudah diamalkan terlebih dahulu. Subhanallah. Kalau kita senang kalau sudah pindah juz 1 ke juz 2, tapi tidak pernah senang kalau berusaha untuk memahami, merenungkan ayat-ayat yang kita baca. Kata
Amerika, orang Amerika, waktu di pondok di Darussalam. Nanya dengan Habib Umar, ya Habib, di mana Habib? Gimana orang yang tidak paham bahasa Arab Habib? Bagaimana orang yang tidak paham bahasa Arab? Baca Quran tidak paham. Bagaimana biar bisa dapat manfaatnya, biar tidak masuk suatu kelalaian ketika baca Al-Quran? Bagaimana Habib? Kata Habib Umar bin Muhammad bin Salam Habib, minimal ketika kau baca Al-Quran, kau tahu Allah bertemu kau tahu keagungan firman tersebut, keagungan Al-Quran tersebut. Jangan sambil baca Quran Alhamdulillah sambil baca Quran, sambil pegang HP, sambil jawab chat. Tidak tahu keagungan Al-Quran. Sambil baca Al-Quran, ibu-ibu sambil nonton film dunia lain. Ini salah dunia balik. Jangan, kalau sudah baca Al-Quran fokuskan. Jangan ada kegiatan lain, hanya Al-Quran saja. Jangan ada yang lain. Jangan pegang HP. Sekarang Al-Quran sudah di HP. Sambil pegang Al-Quran, sambil ngaji, tingkong, nggak pulang masuk. Tingkong. Akhirnya keberkahan Al-Quran yang ada di kitab ini tidak ada lagi yang baca. Semuanya di HP semua. Tidak lagi yang mau buka Al-Quran itu ada di HP. Ada di HP. Enak kalau dibaca, cuma ada di HP. Sekarang kan kitab-kitab juga sudah semuanya ada di HP. Kitab-kitab semuanya ada di HP. Kitab apapun ada di HP, tinggal buka saja. Ada. Salah satunya HP ada di HP. Tapi akhirnya kitab-kitab yang ada yang berupa bentuk buku itu tidak lagi pernah tersentuh untuk dibaca. Ini benar. Ini dikatakan salah satu bentuk kelalaian. Apa? Baca Al-Quran tapi tidak pernah menjalani nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran. Baca Al-Quran tapi tidak pernah takut dengan larangan-larangan yang ada dalam Al-Quran. Ini salah satu bentuk kelalaian. Apalagi kata beliau, wa minal ghaflah. Dari salah satu bentuk kelalaian adalah anda yafzur dzikrul maut. Orang yang mana tidak pernah atau jarang mengingat kematian, jarang mengingat kematian dan jarang mengingat urusan akhirat. Bahkan ada orang meninggal, kalau di Palembang, dan di sini ada, di Palembang orang wafat, orang meninggal, mau disolatkan jenazah, yang ngantor banyak, ratusan, tapi yang sholat harus turun. Yang lain, celana kotor lah, belum wudhu lah, rokok belum habis lah, dan mau dia ingat kematian, padahal ada jatahnya dia bakal disolatkan, tinggal nunggu waktu, Pak. Tinggal nunggu waktu, ada datang waktunya. Kalau tidak malam ini besok, kalau tidak besok lusa. Ini luar biasa yang kita baru kehilangan. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas itu luar biasa. Itu wali Allah mastur, wali Allah mastur, wali Allah yang tertutup di mata kita. Kita tidak kelihatan. Seorang wali yang kelihatan ketika dia sudah wafat, baru tampak. Semasa hidup beliau kita anggap biasa. Padahal beliau seorang aulia, seorang sholihin, luar biasa. Beliau mau setelah meresmikan masjid, aku mau pulang.
Setelah resmi ke masjid ini aku mau pulang. Jadi tidak boleh dulu lagi. Tanggal 17 sudah harus. Tidak bisa lagi dulu. Kenapa? Karena setelah masjid ini besoknya mau pulang. Subhanallah, pas jam 12:00 wafat. Ini subhanallah. Seorang aulia, seorang solihin, Muhammad bin Ahmad, jatuh kakek-kakek beliau ada seperti Habib Ahmad bin Hasan Al-Atas. Itu termasuk ulama yang tahu kapan dia wafat. Tahu kapan dia wafat. Itu sebabnya. Ini hal-hal yang tidak biasa. Kalau kita kan tak ada yang tahu kapan wafatnya, hanya Allah yang tahu. Tapi kalau orang sudah dekat dengan Allah, Allah kasih tahu. Tapi kalau orang sudah dekat dengan Allah, Allah kasih tahu. Di Palembang ada seorang aulia, namanya Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Syah. Jadi beliau lulusan dari Hadramaut Yaman, kemudian ngajar di Singapura, Al-Junaid, Madrasah Al-Junaid Singapura, kemudian ditarik untuk mengajar di Palembang oleh Habib Abdurrahman bin Ali Asgaf. Jadi beliau tinggal di komplek Asgaf, di situ mengajar. Kemudian hari Kamis beliau undang semua ulama untuk datang hari Jumat ke rumah beliau. Hari Kamis beliau suruh anak beliau. Nah, beliau kasihkan ke Habib Muhammad bin Habib Sobat. Kasihkan ini, kasih. Undang apa? Undangan besok dia kumpul mereka di rumah saya. Kumpul di rumah saya. Nah, ini ternyata beliau sudah siapkan kain apa? Sudah dicuci, sudah bersih dengan air zam-zam. Sudah dicuci, sudah bersih dengan air zam-zam. Sudah disampaikan semua kepada ulama-ulama, sahabat-sahabat beliau. Subhanallah, malam Jumat meninggal. Malam Jumat meninggal, ternyata esok pagi beliau undang semua ulama untuk takziah jenazah beliau. Untuk takziah jenazah beliau. Beliau ini Pak, luar biasa nih. Beliau Abdurrahman Abdullah bin Syahid. Beliau tiap malam mengajar Quran. Tiap malam mengajar Quran. Tiap malam simaan Al-Quran. Sambil simaan Al-Quran, sambil nulis Al-Quran dengan hafalan beliau. Dengan hafalan menulis Al-Quran. Sekarang ada Al-Quran yang memang 4 jilid, 4 kitab. Tulisan tangan beliau dengan hafalan. Subhanallah, kalau sudah nulis Al-Quran dengan hafalan, berarti hafalannya dengan hafalan menulis. Yang baca Quran salah, itu salah. Ini yang benar. Sambil nulis. Ini setelah dia ada anak-anak. Anak-anak ini apa namanya anak-anak? Di mana dibaca, di mana diambil. Akhirnya nih. Sambil nulis. Bisa fokus dalam satu waktu, bisa tidak fokus. Fokus bisa mendengar, bisa membenarkan, bisa mencatat dari hafalan Al-Quran beliau. Jadi subhanallah. Sampai sekarang kalau orang ibu Palembang boleh lihat tulisan tangan Al-Quran, tulisan tangan Abdurrahman bin Abdullah bin Syahid. Ini dengan hafalan, bukan dengan nyari, bukan dengan saling melihat Quran nulis, bukan, tapi dengan apa? Dengan hafalan beliau. Ini subhanallah. Pernah satu kali Pak, pencuri masuk rumah dia. Pencuri masuk rumah beliau. Rumah beliau itu mau dibaguskan oleh Habib Abdurrahman. Mau dibaguskan rumah beliau. Rumah beliau itu kayu sekeliling kayu semua. Mau dibaguskan, kata Habib Abdurrahman, tidak usah. Cukuplah rumah cukup dari kayu. Tidak usah batu dia.
Ini cerita dari si pencuri tadi yang bercerita dengan Habib Abdurrahman tadi. Pas buka jendela, lautan, laut. Mau terjun takut, mau cari pintu tidak ketemu. Sampailah waktu Habib Abdurrahman bangun sebelum fajar, waktu tahajud beliau bangun, lihat pencuri tadi muter sini, muter sini, muter sini, muter sini, muter sini, muter sini. Akhirnya mereka lihat Abdurrahman. Hei, kenapa kamu? Ada apa? Loh, Habib Allah, Habib minta maaf, Habib minta maaf. Ada apa? Aku mencuri Habib. Kenapa pada keluar? Tak bisa Habib, aku tak ketemu jalan keluar. Aku tak ketemu jalan keluar. Ya, sudah. Ambil dulu. Itu dulu, ambil dulu. Ambil dulu. Ambil dulu. Nah, ini air. Bagi air. Mana ikut anak sholat? Dia ajak aku sholat subuh berjamaah. Dia ajak aku sholat subuh berjamaah. Sudah sholat subuh berjamaah. Pulang. Nah, sudah. Kalau kau cabut burung-burung yang dari depan rumah. Dia sudah. Dia hebatnya dia tak dari kaki tadi cari-cari pintu keluar. Habib Abdurrahman sekali keluar. Dia Habib Abdurrahman bisa salah seorang ulama di kota Palembang yang hafal riwayat. Harus sudah dicintai oleh Allah, maka semua yang dia inginkan akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang penting istiqomah. Jangan lalai, jangan lupa dengan kematian. Dan termasuk, nah ini lagi, termasuk kelalaian kata Habib Abdullah bin Alawil Haddad, tidak banyak duduk dengan para ulama. Salah satu bentuk kelalaian kata beliau, tidak banyak duduk dengan para ulama. Tidak banyak duduk dengan para ulama, jauh dengan para ulama. Namun bila bendari benci ulama. Namun bila bendari benci ulama. Apalagi ulama yang ada tetesan darah keturunan Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Termasuk kelalaian kalau kita jarang duduk dengan ulama. Ini alhamdulillah. Di Aceh ini alhamdulillah dekat dengan ulama, dekat dengan wali, dengan nabi. Oh, subhanallah. Alhamdulillah. Kalau antum yang dekat dengan ulama, ya alhamdulillah. Insya Allah kelak di akhirat dibangkitkan bareng mereka. Tapi kalau jauh dengan ulama, kelak di akhirat dibangkitkan dengan Fir'aun. Mau bilang bintari, harus kita dekat dengan ulama, harus mendekatkan diri dengan ulama. Kita yang harus dekat dengan ulama. Jangan kita suruh ulama untuk dekat dengan kita dengan harta. Kita iming-imingi ulama dengan harta, kita iming-imingi ulama. Kita yang harus mendekatkan diri dengan ulama. Harus keterkaitan dengan ulama. Karena ulama insya Allah bisa memberikan syafaat bagi orang yang dekat dengan mereka. Nah ini. Jadi salah satu bentuk kelalaian kata beliau adalah orang yang tidak banyak duduk dengan para ulama dan pada hari-harinya mereka tidak pernah mendengarkan kata atau perkataan nasihat daripada para ulama. Ini termasuk dari beberapa kelalaian. Insya Allah. Silakan mungkin yang bisa Anda sampaikan. Silakan mungkin kalau ada sesi yang berikut.